Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang kembali pada para netizen, kepada para subscriber yang dicintai Allah. Dukung channel kami Arogoban Official dengan cara klik tombol merah subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya, like, komentar boleh. Yang penting pasangannya kunci maju cuma satu. Para hadirin sekalian, pada sore hari ini saya bersama Ajengan Fatihan, sebagaimana beberapa saat yang lalu kami telah membahas tentang bagaimana tentang ubudiyah, ibadah kita kepada Allah, dan sedikit kami hanya mereview sedikit tentang bagaimana perjalanan tauhid, perjalanan bagaimana seorang muslim yaitu mentaati, memahami rukun Islam, terutama yang pertama yaitu dua kalimat syahadat atau syahadatain, di mana syahadatain ini ada dua syahadat tentunya, ini dua. Yang pertama syahadat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua adalah syahadat rasul, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ada beberapa pemahaman di mana syahadat tauhid dan syahadat rasul ini mengartikannya ada yang penting lisannya, yang penting hatinya, yang penting prakteknya. Tapi lebih bagus lagi secara emotional quotient, kecerdasan jiwa, hati, pikiran, dan praktek dalam keseharian amaliyahnya mencerminkan orang yang bertauhid. Oleh karena itu, saya didampingi oleh Ajengan Fatihan akan berbincang-bincang. Mudah-mudahan sama dengan para pemirsa ya pemahamannya, karena kita dalam semata-mata untuk mengampuni syiar agama Allah dan amal soleh sebagai bekal di akhirat nanti. Kita ikuti seperti apa pembahasannya. Oke, selamat sore Ajengan Fatihan. Selamat sore. Kita obrol-obrol santai ya Ajengan ya, sambil ngopi, sambil merokok. Kalau kemarin kami membahas juga tentang bagaimana hukum rokok ya. Kalau hari ini Ajengan bagaimana pemahaman, bagaimana penjelasan tentang syahadatain. Rukun Islam yang pertama kan membaca dua kalimat syahadat. Kalau menurut Ajengan seperti apa? Apa cukup lisan saja? Atau yang cukup yakin saja? Atau seperti apa Ajengan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore ini saya diberikan kepercayaan untuk menjelaskan bagaimana memahami tentang syahadatain yang terkait kepada ketauhidan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan terkait kepada syahadatul rasul, atau kita meyakini pada diri kita wa'lamu anna fikum fi Rasulullah, ketahuilah pada dirimu ada rasul. Jadi itu keterkaitan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Jadi kalau umpamanya kita bicara syahadat, berarti kita keterkaitan dengan sholat, jadi nggak bisa terpisah. Kalau andai kata kita sudah membaca syahadat lalu kita tidak melakukan sholat, artinya kita tidak akan nyambung hablunallah dengan hablunannasnya. Karena sebentar Ajengan, tadi Ajengan mengatakan di dalam diri kita ada rasul. Iya. Maksudnya gimana Ajengan? Rasul itu adalah suatu bentuk keyakinan kita kepada yang mengutus. Nah, yang mengutus siapa ya? Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ya yang mengutus. Iya, mengutus kepada Muhammad kepada umatnya. Gitu. Iya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Rasulullah itu membawa rahmat bagi seluruh alam. Sebagai rasa bahwa kita itu umat yang diutus gitu. Iya, yang diutus. Jadi kita harus ubudiyah, pengabdian kita kepada Allah itu seperti itu gitu. Jadi kalau umpamanya dalam sholat kita tidak saksi menyaksikan, buat apa kita melakukan sholat? Iya. Kita sholat, tapi tidak ada yang diwujudkan adanya Allah dalam diri kita. Iya. Makanya di situ itu menunjukkan kepada wa'lamu anna fikum fi Rasulullah.
Artinya ketahuilah pada dirimu itu ada Rasul, artinya ada yang dipercaya di situ. Adalah Rasulullah SAW, karena dia membawa rahmat bagi seluruh alam. Apa rahmat itu? Adalah sholat, hadiah dari Allah SWT kepada umatnya. Oh, seperti itu dengan. Nah, itulah para saudara-saudaraku semua yang menyaksikan video ini, bagaimana kita memahami syahadat. Jadi tidak mutlak lisan saja, tidak mutlak sebatas lafaz saja. Kalimat syahadatain, kalimat dua kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat udat, bukan itu saja, tapi bagaimana kalimat syahadat beserta maknawiyahnya secara hakikatnya menghujam ke dalam dada kita, sehingga kita dapat mengamalkan yang kedua, rukun yang kedua yaitu sholat. Sudah tertanam tuh, yakin kita bahwa Allah itu Tuhan kita, dan yakin kita cara sholat kita adalah cara Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya, jangan ya. Benar. Nah, saudara-saudaraku sekalian, mungkin ada yang berkomentar atau ada yang mempunyai pemahaman yang sama serupa seperti kami. Kalau ada yang beda, bukan beda sebetulnya ya kan bahannya sama. Seperti kita memahami Islam ini, seperti kita 5 orang buta, seperti sering dengan ini ya, 5 orang buta memegang gajah, ya kan? Yang satu megang buntutnya, yang satu megang kupingnya yang lebar, yang satu megang perutnya, yang satu megang kakinya, yang satu megang belalainya. Nah, kata yang megang buntutnya ditanya, gajah itu seperti apa? Kalau kata yang megang buntutnya, gajah itu panjang, ujungnya bulu. Benar kata dia. Kata si yang megang buntutnya tadi itu, karena yang dia pegang adalah buntutnya. Bukan, yang namanya gajah itu lebar, ada 2. Benar kata dia, karena yang dia pegang adalah kupingnya. Bukan, gajah itu memang panjang, tapi ujungnya nggak berbulu, tapi berlubang 2. Benar ya, karena yang dia pegang belalainya. Bukan, gajah itu lebar loh, lebar sampai saya aja nggak bisa meluknya. Benar, karena yang dia pegang adalah perutnya. Seperti itulah kita memahami orang-orang Islam ini, memahami dalam Islam sesuai dengan batas kemampuannya, batas keilmuannya, dan batas pengalamannya dalam memahami pemahaman peraturan agama Islam ini. Ada yang seperti yang semuanya benar. Tujuannya sama, yaitu gajah. Tujuannya sama, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa bermanfaat untuk kami berdua, untuk Habib Maulana Muzakir dan Ajengan Fatihan ya, yang dari Krakatau, dan untuk pemirsa semua. Untuk itu, ingat salam kita, kunci maju cuma satu, yaitu jangan mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.